yuhamdilu hamdatan wa imdalan wa muhamdalan fa huwa muhamdilun wa dzaka muhamdalun hamdil la tuhamdil muhamdalun muhamdalun hailala yuhaililu hailatan wa hilalan wa muhailalan fa huwa muhaililun wa dzaka muhailalun hailil la tuhailil muhailalun muhailalun hauqala yuhauqilu hauqalatan wa hiqalan wa muhauqalan fa huwa muhauqilun wa dzaka muhauqalun hauqil la tuhauqil muhauqalun muhauqalun Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ali. Kalau yang merasa ngantuk, cuci muka dulu ya. Cuci muka dulu kalau ngantuk. Ngaji ngantuk mulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Lu bangunin Sandi, ditegas gitu loh, tegasin gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim wa hammu bima lam yanalu wa ma naqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadlih fa iyatubu yaku khairan lahum wa iyatawallaw wa ma lahum. Makanya kemarin itu ngaji 45 menit mah ada ya, cuma 15 menit itu yang ngasih sih. Ya udahlah kalau emang mati mah mengguru ganti ini kayaknya. Masih muter? Udah enggak. Ini sekarang yang rada rusak ini, rada ngaco ini sinyal. Nah, kemarin itu kan lama kan ngaji habis asar. Nah itu cuma 15 menit, 15 atau 16. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu, hai nabi, jahidil kuffara wal munafiqin. Jahid, perangilah siapa engkau, al kuffara pada orang-orang kafir, bisayfi dengan pedang, wal munafiqina dan pada orang-orang munafik, bil lisani dengan menggunakan lisan, wal hujjati dan hujjah. Hujjah itu argumen. Bil hujjati dengan hujjah, waghlud dan keraslah siapa kamu, alaihim atas al munafiqin, bil intihari dengan intihar. Intihar itu ya membentak, berkata kasar, berkata keras. Ya itulah fa ammasaila fala tanhar. Nah, itu kan. Halo, bangun pokoknya enggak ada toleran bagi yang ngantuk. Orang malam bilangin suruh tidur enggak mau tidur kok. Udah bangun belum? Itu bangunin Dik. Wal mukti dan marah. Wa ma'wahum, mana? Ngapain tidur? Wa ma'wahum dan bermula tempat kembalinya al munafikun jahannamu, itu neraka jahannam. Wa bi'sa dan itu seburuk-buruknya apa al masiru,
tempat kembali. Maknanya al-masir, al-marji'u tegasnya tempat kembali. Hiya, nah itu hiya itu adalah sebagai mahsus bidzammi. Itu memerlukan latihan. Maknanya al-masir, al-marji, hiya bermula jahannam. Jahannam adalah merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Nah, ini kan ancaman. Nah, yang kemarin itu, yang ayat sebelumnya membahas kaitannya tentang orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan mendapat rahmat dari Allah. Nah sebaliknya, ayat ini diikuti kembali lagi dengan diiringi orang-orang munafik, bahwasanya orang-orang munafik ini nanti akan mendapatkan ancaman, mendapat siksa berupa neraka jahannam. Yahlifuna, sumpah siapa al-munafikun, fa'ilnya waw jama' ay al-munafikuna, tegasnya orang-orang munafik, billahi dengan Allah. Sumpah, lu ngapain dik baru bangun dik? Sebelum orang itu menundukkan orang lain, tundukkan diri lu sendiri. Ketegasan santri mah tegas lah. Santri jamaah yang gak dijaga udah ke 100 kali kali saya ngingetin sama lu. Iya kan? Ini besok udah gak ada toleran lagi kalau saya mah. Ya, ketegasan itu penting kaitannya karena kalian melecehkan jamaah itu pantang bagi santri sebenarnya. Billahi dengan Allah ma terhadap ucapan qalu yang berkata siapa al-munafikun. Ini munafik ini gak usah ditunjuk ke orang lain, ke diri sendiri aja udah kan gitu. Ma balagoka, ma pada perkara ucapan balago yang sampai apa maka pada kamu, anhum dari al-munafikun, minas sabbi nyatanya dari memaki. Nah, orang-orang munafik ini walaqad qalu dan sungguh betul-betul berkata siapa al-munafikun kalimat al-kufri pada kalimat kufur, ngomong tobat. Ya kan? Tapi kembali lagi. Ya, ini kan persis sama Sandi, keluar masuk dari Al-Aziz. Loh iya kan? Wa kafaru dan kufur siapa al-munafikun ba'da islamihim setelah Islamnya al-munafikin. Udah ini gak usah dilarikan ke orang lain, ke diri kita aja. Adharu tegasnya menampakkan siapa al-munafikun al-kufra pada kekufuran ba'da idharil islami setelah menampakkan Islam. Wahammu dan bercita-cita, bertujuan ham itu menyengaja siapa al-munafikun bima dengan tujuan lam yanalu yang tidak mendapatkan siapa al-munafikun minal fatki nyatanya dari mengancam gampangannya bin nabiyyi kepada Nabi Lailatul Aqobati di dalam malam Aqobah. Malam Aqobah kemarin sudah disebutkan kan panjang lebar, bahkan itu adalah satu perjanjian serius antara Nabi dengan yang lain. Muter ya Mat? Oh emang lagi ngaco ini jaringan. Ingda autihi ketika kembalinya Nabi minta buka dari perang Tabuk. Kemarin sudah dijelaskan juga kaitannya perang ya, baik kepentingan materi, jumlah pasukan dan lain sebagainya. Mana nih? Yang keras apa kalau jawab? Jawab kayak orang gak makan. Wahum dan bermula mereka itu bid'ata asyara, ada belasan. Apanya rojulan laki-lakinya
Fadoroba maka memukul siapa Ammar bin Yasir, Ammar bin Yasir wujuhar rawahili, pada muka-mukanya ya pemimpin kabilah, lama ghasyuhu ketika menipu siapa rawahil hu pada Ammar, faraddu maka mengembalikan siapa rawahil, wa ma naqamu dan tidaklah maknanya naqamu angkaru tegasnya ingkar siapa mereka al munafikun ila an aghna kecuali bahwa membuat kaya hum pada mereka al munafikun siapa Allahu Allah wa rasuluhu dan utusannya Allah min fadlihi dari anugerahnya Allah bil ghanaimi dengan rampasan-rampasan perang. Ya rampasan sekarang itu kalau konteks sekarang ya beasiswa yang kalian terima lah. Kalian sekolah ya mendapat fasilitas itu kan sama dengan ya kalau dikontekkan dengan sekarang, ngerti? Nah udah dikasih fasilitas, kemudian fasilitas itu disalahgunakan, nggak tekun, nggak peduli dan lain sebagainya, itu adalah bagian. Nah kalau disamakan dengan konteks yang ada pada orang-orang munafik, ngerti maksudnya kan? Ya sebenarnya ayat Al-Quran ya selalu aktual aja. Kalau kita memang benar-benar bisa menerapkan. Maka sebenarnya Quran ini berapa persen yang kita amalkan? 10% aja belum tentu sanggup kita mengamalkannya. Ini masalah sebenarnya gitu loh. Ya kok masih ada bocah males, bocah ndablek. Ini bocah ndablek. Ngerti gak maksudnya? Iya Pak, saya ngamalin yang bajunya yang kaosnya Pak Ustadz gitu ya. Iya Ki. Lah iya. Manur. Taflah ya kan? Kemarin siapa yang belum bayaran nah? Dita, Dita. Udah minta aja malu. Ya, lu punya emak ini lu. Ya enggak? Ngapa emang? Salah sendiri udah gue bayar, dibalikin ya. Udah masuk ya gak bisa diambil ulang. Lah iya kan? Nah, kan udah dikasih. Ba'da syiddati mendapati hum pada orang munafik minhu dari ma illa hadza ya kecuali ini gonaim tadi. Walaisa dan tidaklah ada apa hadza itu mimma dari perkara yungqamu yang diingkari apa ma. Nah itu semua tetap Allah itu Maha Rahman Maha Rahim, ya kan? Berkali-kali ya kayak Yasin lah, kabur dari Al-Aziz ya. Wah seolah-olah bisa menyelesaikan masalah. Allah berdua sama belakangnya, iya kan? Buktinya nggak bisa. Ngaku tobat. Wah ini. Cuman Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Fa iyatubu, ya kan? Karena melanggar satu kesalahan. Udah dilarang jangan pada main game online. Kalau malam ya memang tidak boleh keluarkan. Kalau dikontekstualkan sekarang kan seperti itu. Kalau malam jangan pada main HP. Karena HP itu sebenarnya adalah musuh yang nyata yang ada di depan kita. Kan gitu sebenarnya. Kecuali memang nanti sudah kalian lulus ya terserah. Nah, kok masih bandel? Nah itulah fa'iyatubu. Maka jika tobat siapa Yasin, Rahmat dan Sandi anin nifaqi dari kemunafikannya, wa yu'minu dan beriman siapa al munafikun, bisa diartikan Rahmat, Sandi dan Yasin, jika kepada kamu Muhammad yaku maka ada apa taubatnya, khairan itu lebih baik lahum bagi mereka. Wa iya tawallau dan jika berpaling siapa mereka al munafikun anil imani dari iman, jawabnya in yu'adzib maka menyiksa. Kan konsekuensi begitu. Lah mereka udah diarahkan lah nggak mau benar. Lah resikonya apa?
ya dikasih siksa lah. Hum pada mereka siapa Allah azaban dengan siksa aliman yang pedih. Fi dunya di dalam dunia bil qatli dengan diperangi. Ya dengan diperangi kalau diaktualkan jadi stop subsidinya. Ngerti maksudnya? Nanti juga wafil akhirati, jangan ngantuk. Ini wafil akhirati. Ntar kamu ngantuk ya. Tadi bagi-bagi roti. Ya. Weh, nggak boleh ngantuk loh. Wah, masih ngantuk aja. Wal akhirati dan besok di akhirat binari dengan api neraka. Udah jelas. Allah udah ngasih ibaratnya jalan lebar, cara yang panjang lebar, ya kan? Nah, tidak boleh ini kan begitu. Ngasih garis dan rambu-rambu sebagai bentuk perhatian. Kayak Tio aja lah. Dari kemarin Jo, kan udah kasih tahu baik-baik. Nanti tempat wudhu dibersihin, ya kan? Wah, pura-pura lupa kali, saya lagi puasa Pak, ya kan? Begitu jam berapa semalam? Jam 11 ya. Loh ini kok kamar mandi masih. Loh kan saya perhatikan. Loh emang saya nyuruh itu asal nyuruh. Buktinya Yasin, saya angon. Biarin aja. Suruh ngelap tiang ada bekas apa itu makanan itu apalah. Udah seminggu. Sebenarnya ada satu tugas lagi sih yang belum lu kerjain. Sadar gak lu? Apa? Iya, bukan berarti gua itu enggak, gua angon. Ngerti maksudnya? Lu jangan kalian pikir ibaratnya disuruh ini kemudian diem, enggak. Sejauh mana kepekaan kalian dan kepedulian, dan ini bagian daripada ujian sebenarnya. Gitu loh maksudnya. Jelas itu. Oh, Pak Ustadz lupa, enggak ada kamus lupa saya. Orang itu tugas saya kok. Ini enggak baik, ini harus dipernakan seperti ini. Ini ruang kotor ya harus dibersihkan, ya kan? Nah, cuman sejauh mana kesigapan dan ketanggapan daripada santri itu sendiri. Sebenarnya begitu. Mana bangunin 400.000 dibayar dengan tiduran ngaji. Udah enggak, lu minta sama emak lu. Bodonan lah gua. Ya. Enggak. Rahmat juga 1 juta Sandi. Udah lah enggak usah lah orang subuh ya enggak perhatikan. Aldo, udang sares ya. Ulang ngantuk baik. Ayo gitu dah. Ya, aduh. Bisa kayak kakek sedang bercerita. Aduh. Jam berapa? Kalau perlu jam 7 ngaji. Libur kan sekolah? Udah sekolah biasa. Sekolah berangkat jam berapa? Udah cuci muka langsung jerandal aja ya. Ngapain orang biasanya nggak pernah mandi pada? Ya nggak? Halo iya apa enggak? Lah iya. Udah bangun ya, justru kalau dikasih jeda untuk istirahat daripada tidur. Sekarang sekolah. Kok enggak tahu? Sekolah apa enggak? Emang apa? Libur? Libur corona. Apa sih? Diliburin lagi. Lu katanya tatap muka. Lihat mana lihat? Tatap itu apa ya? Kok Timah? Tatap itu apa? Tatap itu kan tabok. Kalau bahasa Jawa lu iya apa enggak? Ini bahasa orang Jawa sih ini. Lu tanya lihat, tanya sama Khotimah. Tatap muka ya. Mukanya suruh nabok itu kali ya. Aduh. Lah iya. Lah biar Aldo enggak ngantuk itu loh. Perlu hiburan. Lah iya kan? Masalah. Wa ma lahum, dan tidaklah ada lahum. Lah itu manya manafi. Nih perhatikan. Nanti ada miwaliyin. Nah, min ini diantara yang kemarin berkali-kali udah saya sampaikan. Min apabila jatuh setelah manafi, sering sekali minnya itu zaidah.
Nah, maka kalian gak usah bingung. Wa ma lahum fil ardi min waliyin. Fil ardi wa ma lahum, dan tidaklah ada lahum itu bagi al munafikun. Itu kan khobar muqaddam. Lah mana mubtada'nya? Nah kalau kalian nggak tahu kaidah nanti bingung. Nggak taunya min waliyin. Ya fil ardi kan di dalam muka bumi. Min waliyin bermula penolong. Nah, apa min waliyin, minnya ya, ciri-ciri min itu zaidah itu diantaranya adalah min yang jatuh setelah nafi. Wa ma lahum, kalau di sini wa ma lahum fil ardi min waliyyi wala nasir. Kalau ayat yang lain wa ma lahum fil akhirati min nasib. Banyak sekali berkenaan dengan min zaidah yang ada dalam Al-Qur'an. Nah, itu ciri-cirinya diantaranya adalah didahului dengan apa namanya manafi. Ya. Kok sesudahnya ada min? Nah, itu cenderung minnya adalah za. Ya enggak semuanya, gitu loh. Min waliyin bermula kekasih. Yahfadhu, ya kekasih penolong itu ya wali itu. Yahfadhu yang menjaga siapa wali, hum pada munafik minhu dari azab. Wala nasirin, dan tidaklah bermula ya nasirun penolong. Ah, cuman nasir ya itu kan berarti segot mubah atau digubah wazannya. Sebenarnya kan nasirun itu jelas. Nah, tapi ini digubah mengikuti wazan fa'ilun. Lu ingat gak nyambung kan pada nih? Lah kan biasanya kan begini fawana kan begini sim fa'ilnya. Lah kok ini nasir loh gitu. Lah ini kudu teliti juga. Jadi baca panjang pendeknya itu yang pas gitu. Wa minhum man ahadallaha la in atana min fadli lanasaddaqan. Wa minhum, dan itu di antara mereka man bermula orang ahada yang mengadakan perjanjian. Siapa man? Ini di antara orang-orang munafik. Hum kan masih bahas orang munafik. Ahada yang mengadakan perjanjian. Siapa Allah mengadakan perjanjiannya lain atana, sungguh jika. Nah ini ada masalah nanti. Itu kan ada apa? Lain syarat. Lain atana sungguh jika memberikan kepada kita siapa Allah min fadlihi dari anugerahnya Allah. Jawabnya lain. Jadi itu ada sumpah juga, sumpah yang dibuang. Min fadlihi dari anugerahnya Allah lanasaddaqanna, maka sungguh mensedekahkan betul-betul siapa kita. Fihi, nah ini juga saya garis bawahi. Fihi itu di dalam ayat lanasaddaqanna idghamut ta'i, bermula mengidghamkan huruf ta. Berarti kan ini sulit. Kalian pemula belum tentu paham. Fil asli di dalam asalnya diidghamkannya ta fis shadi di dalam shad. Jadi nih dengerin nanti belum tentu lu pecus tuh. Lana saddaqonna lana saddaqonna ya. Lanas saddaqonna itu asalnya lanata.
lana tasaddaqonna. Sulit ini, bukan masalah gampang. Itu di alfiyah bab idgham. Huruf ta dengan sod itu ada kedekatan makhraj, begitu loh. Ta diidghamkan kepada sod, artinya tak dirubah dulu menjadi sod. Lu ngerti? Yang tadinya la kan tasaddaqo, iya tasaddaqu, ini dikupas ilmu sorof. Kan dari fi'il madhi tasaddaqo. Tasaddaqo itu bersedekah itu. Kalau mudhoreknya kan ya tasod. Nih saya taruh sini. Ya tasod daku. Ya tasod daku. Kan gitu. Kalau ya tasod daku, ya-nya diganti nun, kan berarti na tasod daku. Maka kalian cari lana soddakonna. Kalian gak ngerti kronologis pergantian ini, bingung. Lana soddakonna, aku cari fi'il madinya, oh bingung. Ngerti maksudnya? Lah ini kronologisnya. Dari fi'il madi tasoddaqo, mudhoreknya ya tasoddaqu. Nah kok menjadi lanas soddaqonna. Coba kalian angen-angen. Nanti tasrif sendiri. Ketemu apa enggak? Pasti enggak ketemu. Kalau enggak dikupas dari seperti ini. Nah, begitu menjadi fi'il mudhoreknya ya tasaddaqu. Ya kan? Dikasih lam, ini lam namanya lam jawab. Kalau versi di situ itu bisa jawabnya apa? Jawabnya kosam, gitu loh. Jawabnya syarat dibuang. Itu nanti ada kaidah. Ini lam jawab. Kemudian proses tak diidghamkan ke sod. Lana tasaddaqonna menjadi lanas sod. Maka ini sodnya ditasdid. Paham nih? Ini sod yang ditasdid itu adalah bukan sodnya double, asalnya, gitu loh. Asalnya yang satu ini, sod yang satu ini asalnya huruf ta, ditambahin di sini nun taukid fakilah, maka menjadi yang asalnya lana tasaddaqonna menjadi lanas soddaqonna. Jelas ini? Ini proses iklal, proses ibdal. Coba kalau di alfiyah kalian pada apal kaitannya ibdal. Ahruful ibdali hada'tu mutiya fa abdilil hamzata min wawin waya. Itu kalau di alfiyah. Tidak ada istilahnya ibdal, menggantikan dan lain sebagainya. Nah, cuman itu tadi. Hada'tu mutiya dan seterusnya lah. Itu kaitannya seperti ini. Maka memahami Al-Quran kalau tidak diimbangi juga dengan nahwu shorof ya rancu, gitu loh. Walanakunanna, dan sungguh akan menjadi betul-betul siapa kami. Itu kan gampang kalau itu mah, kana yakunu kan. Jadi itu minas solihina, termasuk orang-orang yang soleh. Ini ayatnya. Wa minhum man ahadallah. Itu habahu kalian. Hai? Nah, itu benar itu. Saya salah ini. Apa? Wa minhum man ahadallah. Itu yang benar. Wa minhum, dan itu diantara munafikun man bermula orang ahada yang mengadakan perjanjian siapa man Allah pada Allah. Jadi saya ragu-ragu mau nanya. Itu yang benar. Di antara orang-orang munafik itu ada orang munafik yang berkata, kalau Allah memang memberikan rizki kepada kami, maka
kami betul-betul akan sedekah walanakunanna minas sholihin. Perhatikan ini ayat sangat cocok buat kita. Kita ini lagi susah, kita lagi miskin. Buah seolah-olah kayak iya-iya, kayak orang yang paling berjasa. Wah, karena saya miskin aja nggak punya duit. Nanti kalau memang saya dikasih duit banyak oleh Allah, akan saya beli itu. Kekurangannya akan saya tutup dan lain sebagainya. Timbul rasa sombongnya. Ya karena ketika itu memang dia nggak bakalan mempunyai harta ketika itu. Tapi seiring waktu pas diuji seseorang tadi dengan kekayaan, pelit. Hei, oh kan, lu gelepak kena orang. Lagunya Mas Farid kemarin gimana? Woi, gimana? Ya, gitu kan? Lah, ini ada kejadian, yaitu wahwa dan bermula man, orang yang mengadakan perjanjian kepada Allah, kalau memang dikasih kaya kami akan sedekah dan kami orang soleh. Sa'labatu bin Hatib, itu Sa'labah bin Hatib. Itu kalian kemarin udah dibahas di dalam dibahas di dalam kitab biarin aja. Dibahas di dalam kitab Durratun Nasihin. Iya kan? Sa'labah ini orang miskin. Janji gini. Bahkan pakaiannya aja dia mau sholat berjamaah compang-camping gantian sama istrinya. Asal dia jamaah ke masjid, istrinya di rumah telanjang. Kalau pakaian tadi dipakai istrinya, gantian Sa'labah yang telanjang, saking miskinnya. Jelas itu. Wah, akhirnya minta didoain sama Nabi sekali, 2 kali, 3 kali. Udah ini baca dulu lah. Sa'ala meminta siapa Sa'labah. Tuh, Sa'labah itu kan ada tak tanis. Ya kan? Cuman tak taknis di sini adalah tak taknis lafzi. Lafadznya doang. Sa'labah itu bukan perempuan, tapi nama laki-laki gitu loh. Ini kan kayak supaya contoh nih kemarin tak taknis kan ada 2, ada yang 3 malah. Ada yang tak taknis lafzi, tak taknis maknawi, dan ada taknis tapi tahqiqi. Seperti Zainab. Ya kan? Zainab itu nggak ada taknya, tapi hakikatnya Zainab ya perempuan kan gitu. Nah, Fatimah ada taknya, tapi secara lafaz dan maknanya memang perempuan. Nah, Usamah termasuk ini, Sa'labah, Hamzah, Tolkah, itu kan ada taknya, tapi walaupun ada taknya bukan nama perempuan, tapi taknya adalah mu'annas. Mu'annas lafzi lafadznya doang. Itu termasuk juga isim ghairu munsharif. Ingat ya? Nah, di situ kudu diingat kaidahnya. Sa'ala meminta siapa Sa'labah an-nabiyya pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta ayat pada bahwa mendoakan siapa Nabi lahu kepada Sa'labah, ayar zuko pada bahwa memberikan rizki hu pada Sa'labah siapa Allah memberikan rizki malan pada harta, wa yu'ati dan akan membayar siapa Sa'labah minhu dari mal, dari harta, kulladzi haqqin pada setiap yang mempunyai hak, haqqahu pada haknya kulli dzi hak. Fada'a maka mendoakan siapa Nabi lahu kepada Sa'labah, fawassa'a maka memberi keluasan rizki siapa Allah alaihi atas Sa'labah. Begitu udah kaya lain cerita. Dengerin cok, lu baru jadi kerja sebagai lu apa namanya security, wah
Kata engkong begitu. Kong, anaknya kerja di mana kong? Nggak tahu gua, orang bahasa Inggris. Security. Wah ya gak? Yang satu lagi. Katanya sih, nyebutannya kok ribet gua ngerti. Cleaning service, ya enggak? Wah bahasa Inggris bukan. Enggak tahu bagian apa itu, kata engkong. Lah iyalah kalau lu kan pernah tahu. Iya kan? Nah, begitu dikasih kerjaan, dikasih keluasan rezeki oleh Allah, berlaku dia. Fangkoto maka memutus siapa sa'labah anil jum'ati dari Jumat. Jumat mau ganti bang seminggu sekali, tiap hari Jumat ya? Enggak mau. Jamaah juga sama, ini dengerin nanti. Jamaah juga diputus. Sehari semalam, tadinya kan full waktu sa'labah ini miskin. Jamaah dan Jumatnya rutin. Begitu udah kaya Jumat sebulan nggak datang sekali. Nanti berikutnya Jumatan cuman ini nggak dalam kitab Riyadhus Shalihin. Durratun Nashih disebutkan seperti itu. Akhirnya sebulan cuman datang 2 kali, enggak kan 2 kali. Akhirnya sebulan 3 kali, enggak datang ya cuma nanti sebulan sekali. Akhirnya nanti 2 bulan cuman sekali, 3 bulan cuman sekali. Begitu juga jamaahnya, yang tadinya 1 hari itu 5 waktu full, dikurangi 1. Ya enggak? Kemudian dikurangin 2, dikurangin 3, masih mending tuh masih mau jamaah. Ada orang gak mau jamaah udah gak mau sholat lagi, alasan. Dengerin Aska ngantuk mulu lu, ya enggak? Ya itu lagunya. Bagaimana? Dohor kerepotan, asar kesorean, maghrib di perjalanan, isya ketiduran, begitu subuh kesiangan. Ya, kalian aja di sini masih saprak-kaprik. Ya enggak? Masih mending jam 3:04 siang, sore ya dibanguninnya. Kalau udah pulang lu tanya Rahmat. Orang saya monitor melalui abangnya, enggak sholat. Lu jujur aja Mat, jangan pura-pura ini. Ya enggak? Apa geng? Ono Tio Albegengi, Agus Tio Albegengi. Lah, kalau udah kena tidur kayak terengguling, lah ya kan udah nggak bangun-bangun. Merdeka pak, nggak ada yang ngomelin, nggak ada yang negor ya. Nenek saya nggak berani pak. Macam mana nenek marah-marah? Tio cucu baru pulang. Ngerti maksudnya? Kalau begitu mah langsung disiangin. Lo ya kan ngerti disiangin apa enggak? Disiangin kalau ayam itu disiangin. Sayapnya dipotong. Ya, nah kalau sayap manusia berarti apa? Nah iya kan? Kakinya dipotong ya, dimutilasi. Nah itu kalau ayam, lah masa manusia digituin? Kan begitu kan? Ini kudu benar-benar, maka Allah menguji seseorang dengan kemiskinan. Kaya dan miskin itu sama-sama ujian. Bukan berarti yang diuji itu hanya orang miskin. Orang kaya juga diuji. Tuh gitu loh. Nah, ini udah contoh sa'labah. Ini mumpung hari Jumat. Loh iya kan? Kemarin saya bikin status apa itu? Kalau memang dengan pelit, kikir, bakhil, koret, kalau bahasa orang Betawi apa? Buntut, gasir, pantat kuning bisa menyebabkan seseorang itu menjadi kaya. Bisa menyebabkan seseorang menjadi senang. Niscaya korun gak akan ditenggelamkan oleh Allah. Dia akan ditelan oleh bumi. Ini sa'labah sama. Korun pada zaman Nabi Musa. Nah, iya kan? Karena sebagai kabuloknya Menteri Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Sosialnya Fir'aun. Nah kalau sekarang maksudnya zaman Nabi, ya itu sa'labah ini contohnya. Mempunyai awalnya seekor kambing. Seekor kambing tadi betina punya anak
Sekali beranak banyak, anaknya perempuan-perempuan lagi, betina-betina lagi, kan beranak lagi. Yang tadinya ibaratnya sibuk ngurusin itu masih berjamaah, akhirnya tadi dalam sehari semalam 1 waktu, nanti dikurangin 2 waktu, nanti kurangin lagi 3 waktu, nanti dikurangin 4 waktu, nanti ujung-ujungnya 5 waktu itu enggak sholat berjamaah. Seminggu sekali baru jamaah itu Jumat, nanti sebulan sekali baru jamaah. Nah, sedekah lana soddaqonna, kan gitu. Sedekah pada zaman Nabi enggak diterima. Ini perhatikan, udah enggak usah ngelihat jam. Gua kalau udah kelihatan jam 6, ya enggak? Lu pakai tengoknya enggak jam? Lu sibuk banget ngurusin jam, ya enggak? Udah enggak usah diurusin jam. Jam itu baterainya baru, jadi tetap jalan. Ya, ngapain ngeliatin jam lu ya? Apaan? Nah itu satu kasus itu. Maka diminta sama Nabi nggak mau. Udah terusin dulu, ini ayatnya masih ini. Wa mana dan menolak siapa sa'alabah az-zakata pada zakat, kama sebagaimana keterangan qala yang berfirman siapa Allah Ta'ala, falamma atahum min fadlihi bakhilu bih wa tawallaw wa hum mu'ridun. Ya udah, besok terusin. No, udah protot tengok ngurusin jam. Ya, kita itu bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.